Jadi kalau kita bahas khodam itu ada khodam yang memang dia habis dibilang titisan leluhur bahasanya gitu. Sebetulnya bukan sekedar bicaranya nanti ada jin penampakan kuntilanak, bukan itu. Tapi nanti misalnya terhambat jodoh, ada ritual-ritual yang mengerikan, itu muncul khodam di dirinya. Kalau kita cek khodam itu ya minimal tadi terhapus amalan kita 40 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi kita di podcast Al Gibran bersama saya Awan di Ngapal. Ngobrol asik podcast Al Gibran. Oke, di sini kita akan membahas seperti biasa hal-hal yang menarik, dilihat dari perspektif dan sudut pandang keislaman yang tentunya kekinian dan juga asik. Kalau pada tema sebelumnya kita bahas sesuatu yang viral, saya sebut ipar adalah maut. Hari ini juga kita bahas sesuatu yang beberapa waktu lalu viral juga. Hari ini kita akan bahas soal temanya adalah cek khodam, fenomena cek khodam yang sempat viral di TikTok. Nah itu apakah ada khodam dalam diri kita? Nah, kita cek nanti faktanya. Hari ini Gen Q semua, saya tentu tidak sendiri. Di sini ada guru kita bersama, Al Ustadz Suhendi Al-Khattab. Beliau adalah salah satu pengajar juga sekaligus saat ini masih dalam program doktoral di PTQ Jakarta, yaitu Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran di Pasar Jumat. Insya Allah mudah-mudahan nanti apa yang akan beliau sampaikan, mudah-mudahan apa yang akan beliau paparkan, mudah-mudahan bermanfaat saya maupun untuk Genki semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustaz. Sama-sama, salam takzim. Salam takzim juga, masya Allah. Yeah. Ini takziman saya lagi nih Genki, karena ini guru ini, masya Allah. Ini guru kita, kebetulan memang beliau ini salah satu praktisi ruqyah. Makanya cocok nih beliau diundang ke sini, pembahasannya tentang khodam-khodam ya Ustaz. Masya Allah. Bahas setan-setan ya. Bahas setan-setan atau jin-jin lah. Yeah. Ya gini Ustaz, beberapa waktu lalu viral soal cek-cek khodam ya Ustaz. Bahkan suami istri itu sampai saya lihat sampai bikin konten yang kaitannya dengan itu, cek khodam. Jam 2 bangun gitu Ustaz, ada yang cuma buat lihat cek khodam. Nah ini gimana sih Ustaz pandangan Islam terkait konsep khodam, dan bagaimana apakah ada dalil Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang khodam ini Ustaz? Ya, ketika kita bahas khodam ya, memang menarik ini ya. Bahkan viralnya bukan hanya di ini ya, di masyarakat, di handphone saya pun muncul juga gitu ya. Karena memang saya berpraktisi bagian itu ya, metafisika ghaib itu ya, ruqyah itu muncul juga. Jadi apa sih khodam itu? Kalau kita lihat bahasa Arab itu, kita agar teman-teman juga yang para mahasiswa mungkin para pelajar mengerti gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan termnya khodam itu artinya kan pelayan ya. Khodam itu kan dari khodimun itu kan, dari khodamun atau khodamun. Itu khodam itu apa? Pelayan yang melayani, yang menolong, yang membantu. Cuma pertanyaannya yang membantu siapa? Nah, kalau kaitan dengan cek khodam berarti jin. Jadi kalau kita bahas khodam itu tidak bisa kita lepaskan dari pembahasan jin dalam tubuh, gitu ya. Jadi fenomena ketika kita membahas terkait tentang masalah khodam, jadi kita akan bahas tentang masalah jin. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu sangat jelas di surat Jin ya, ayat 6 itu sangat jelas bahwa ada orang-orang yang wa annahu kana ya rijalun minal ins ya'udzu birijali minal jin. Jadi ada dari manusia yang mereka minta tolong perlindungan ya kepada bangsa jin. Dan kalau bicara orang Indonesia ya, bicara khodam ini banyak sekali ya khodam itu ya. Oh, dan menarik kalau kita untuk bahas, dan itu bisa viral memang ketika kita bahas terkait masalah fenomena khodam ini gitu. Oke Ustaz, berarti memang khodam ada kaitannya dengan jin Ustaz ya? Iya. Jadi benar-benar itu terkait betul ya. Jadi bukan khodam sendiri, jin sendiri, tapi memang itu adalah bagian dari jin gitu. Iya. Jadi kalau kita bahas tentang khodam, berarti kita sedang membahas jin dalam tubuh. Ya, artinya jin yang memang mengganggu manusia gitu ya. Oke. Nanti ketika kita membahas fenomena jin, nanti kita ini juga di studio ya. Kita nanti sambil tapi alhamdulillah aman gitu ya. Mau dicek-cek ya. Jadi ketika kita bahas khodam berarti kita membahas jin. Dan bahkan ketika kita misalnya minta perlindungan kepada Allah terkait dari gangguan-gangguan jin ini, misalnya di surat An-Nas, Al-Falaq itu kan juga ada gitu ya. Bahkan ada surat di Al-Quran tersendiri membahas tentang surat
jin. Surat jin. Ya. Jadi kalau kita bahas khodam itu sebenarnya khodam itu bisa dikatakan ada dua ya. Kalau saya sebagai praktisi di lapangan ya, ada khodam yang memang dia bisa dibilang titisan leluhur bahasanya gitu ya. Ada nenek moyang dari beberapa klien atau pasien saya begitu ya, yang memang mereka nenek moyang leluhurnya itu terlibat dengan fenomena mungkin persekutuan dengan jin. Wow. Ya. Mistis Ini agak ngeri gitu ya. Ngeri ya, agak ngeri. Sehingga nanti mereka menurun ke keturunan. Ya, keturunan. Ini nih jin namanya sering disebut dalam praktisi ruqyah itu namanya fenomena tentang jin nasab ya. Jin nasab. Atau jin turunan. Maksud, Ya. berarti ada kalau nenek moyang atau kakek moyangnya pernah ada persekutuan, agak repot ke anak cucunya Ustaz ya? Ya. Itu sebetulnya gini. Kan ketika kita membahas gangguan-gangguan jin atau gangguan metafisika ya, itu kan bisa dikatakan masuk kategori nanti ada ain, ada gangguan jin masuk ke dalam khodam, ada asar'u itu kesurupan, ada asihir itu bagian daripada itu ya. Nah, ketika kita membahas mana poin yang lumayan rumit tadi keturunan. Kenapa keturunan? Yang nasab tadi itu sebetulnya cucu kakek dari cucu kecilnya itu nggak tahu menahu. Jadi yang at-ta'amul ma'al jin itu yang interaksi dengan jin itu leluhurnya sebenarnya. Bahkan mereka sampai membuat misalkan tumbal. Dampaknya apa? Dampaknya bukan sekedar fenomena nanti kejadian misalnya orang-orang yang muncul khodam nenek moyang ya, itu ada berarti pelayan, penjaga dan pelindung gitu ya bagi orang itu. Sebetulnya bukan sekedar bicaranya nanti ada jin penampakan kuntilanak, bukan itu. Tapi nanti misalnya terhambat jodoh. Misalnya seorang ukhti ya, akhwat itu ya mau menikah nih. Ini sebetulnya ketika ta'aruf, saya kan praktis ta'aruf juga, itu beberapa kasus kami dapati. Ketika dia sudah cantik gitu, tapi ketika ta'aruf hampir mau khidbah, mau nazor selesai, pas mau nikah, mau akad, itu terlihat tua wajah si akhwat ini, si ukhti ini. Akhirnya gagal tuh. Gagal nikah Ustaz. Iya, ya ala kulli hal sih itu qadarullah biidillah, tapi itu ada peran-peran di sana. Bahkan ini ada juga fenomena misalnya mohon maaf emosional rumah tangga, cenderung cerai. Jadi pokoknya kalau melihat ini bisa terjadi dari laki-laki atau wanita ya, tidak hanya wanita. Dari contohnya kan wanita, itu pun sebaliknya. Bisa jadi emosional, temperamen, bahkan ada kepribadian ganda, nanti ada seperti bipolar yang terlihat penyakit psikologi. Padahal itu terindikasi dari khodam nenek moyang. Dan cucu-cucunya ini sebetulnya nggak tahu menahu. Nah, setelah diobservasi oleh mu'alij ya, ruqyah, nanti baru teridentifikasi. Oh ini indikasinya. Jadi bukan jin sebelah rumah, bukan jin rumah kosong, bukan, tapi jin yang sudah mengalir mungkin di peredaran darah beliau dari persekutuan nenek moyang. Ini khodam yang kalau saya rinci ya, kalau ini bisa juga mungkin berbeda dengan yang lain gitu ya, praktis yang lain. Tapi yang kita rinci, jadi khodam pelayan jin yang memang penjaga dari leluhur nenek moyang. Dan kalau kita cek khodam sekarang itu selalu diidentikan yang disadawan dengan binatang mana disebut namanya. Kita nggak sebut nama orang ya, ada yang mirip nggak enak ya. Misalnya itu fulan ya kan, harimau, fulan meong, fulan buaya, misalkan ya, fulan kosong gitu ya. Nggak ada ya, mau isi khodam nggak? Saya mau cek wisatawan ya, jangan-jangan bebeknya. Jadi nah itu cek khodam seperti itu pasti kaitan dengan binatang. Dan lucu ya, kalau saya orang Bogor, kalau kita nih di Bogor itu kebanyakan mengklaimnya harimau dan maung putih, yaitu seperti ya masyhurnya begitu ya. Nah, khodamnya itu selalu binatang. Makanya kaitan sama jin gitu ya. Makanya ketika kita nanti bahas terkait hadis tadi, ada nggak stad hadisnya? Itu ada. Jadi hadis itu kan jin itu kan dalam sebuah hadis yang sahih ya, itu dikatakan ada 3 Ustaz. Jadi al-jinnu salatu asnafin, ada tiga golongan kelompok. Yang pertama sinfun awal itu lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Dia punya sayap terbang. Kayaknya kuntilanak tuh kayak gitu. Walalam ya gitu. Atau Dracula tuh yang ada sayapnya gitu. Ya jadi yatiruna biha fil hawa, dia terbang itu dengan sayap. Yang kedua, ini nih hayatun sinfun ya. Yang satunya keduanya itu adalah tsani adalah hayatun ular dan kilabun anjing hitam. Tapi memang nggak sebut nih. Tapi meskipun nanti ulama di sini mengambil syarah penjelasan, dari sinilah muncul bahwasanya tasyakul jelmaan jin itu cenderung pada binatang. Makanya indikasi rumah ada gangguan itu ya teman-teman ya di rumah itu biasanya banyak penampakan binatang tuh.
ya, Ustaz. cicak ya, misalkan toke apa, Ya. kemudian kelaba, kalajengking, semut yang agak aneh merah gitu ya. Akhirnya dapat apa? Terhambat jodoh, jadi perawan tua, cekcok keluarga, dan sulit dapat keturunan karena ada banyak jin di situ. Nah, yang ketiga tadi kelompok ketiga itu adalah yahilluna wa yazanun, yarhaluna wa yuqimuna. Jadi mereka jin-jin yang memang dia musafir. Oke. Jadi Nggak keliling-keliling. cuman kita doang ya. Iya. Ustaz, ya? Jadi Nggak kadang cuman jadi kita. ngontrak sana ngontrak sini gitu ya. Jadi kurang lebih begitu lah. Jadi Melanglang buana iya. dia. Nah, tiga kelompok ini yang punya sayap bisa terbang di udara, Iya. yang menembus langit ya, yang berusaha berupaya di surah Ar-Rahman dijelaskan. Kemudian yang tadi yang kedua itu terkait pindah-pindah tempat, Iya. mutasi nih ya, migrasi tadi ya. Ke sana rumah-rumah ini jangan studio ada nih. Ya, mudah-mudahan enggak ya, aman gitu ya. Ya yang kedua nih tadi bentuk hiyatun wa kilabun. Nah, khodam ini bentuk begitu seperti itu. Jadi jin ini dalam bentuk binatang. Meskipun binatang tadi, makanya ketika ada orang yang ada khodam itu, ketika terdeteksi dia misalnya cek khodam definisi syar'i ya, ruqyah gitu ya, di ruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an, itu dia ada yang ular jadi. Ada yang apa namanya? Tapi angsa nggak ada tadi ya. Jadi yang Itu lebih gimana ininya Ustaz ya? Iya. Gimana gayanya? Iya, Gitu. bingung ya. Jadi jurus itu ya, yoga nanti. Iya. Jadi dia binatang atau harimau gitu, atau seperti ular gitu, apa namanya, tubuhnya di tembok gitu ya, menempel dan seterusnya seperti itu. Berarti identiknya dengan binatang Ustaz. Binatang kalau khodam tuh begitu. Rata-rata. Oke. Iya. Ustaz. Nah, jadi sebenarnya ya khodam itu kan kalau bahasa Arab kan pelayan, pembantu. Makanya kalau di rumah kita sebut khadimah kan gitu ya. Khadimah. Ya, khadimat atau khadimah untuk membantu kita kan. Bisa asisten juga, khadimat juga gitu ya, istilahnya begitu. Tapi ini identik metafisik yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi urusan goib ya itu dibawa kepada ranah ya zohir gitu ya. Ini kita agak mengerikan saat bermain di dunia yang sebetulnya saya pribadi sebetulnya kalau bilang serem bukan serem takut akidahnya menyimpang. Iya kan? Agak ngeri juga. Ngeri ya. Iya. Makanya fenomena cek khodam saja. Kita khawatir nanti ketika kita masuk bermain ranah cek khodam itu, kita terjatuh pada penyesatan akidah. Yang Sampai ke sana maksud ya? Yang dalam hadis itu yang Rasulullah menyampaikan man atakahinan aw arrafan ya lam tuqbal salatu arba'ina lailatan itu ketika siapa yang datang kepada arraf ya, arrafan itu orang-orang yang paranormal yang bisa menerawang ya itu ya kahin gitu ya. Kahin ya, dukun-dukun ya, tukang-tukang sihir itu yang dia bisa menerawang, bisa menerawang, mengobservasi kejadian yang belum kejadian atau tahu barang hilang di mana. Bayangkan lam tuqbal salatu arba'ina lailatan. Wah. Tidak diterima salat yang 40 hari, ada yang mengatakan 40 malam. Itu luar biasa. Wa yadzubillah. Kita pakai cek khodam begitu tidak ada manfaatnya. Mending nanti datang ke klinik aja gitu. Itu genjil, daripada cek khodam nggak ketahuan benar atau salahnya, ya bisa ke klinik saja. Iya. Bisa. Jadi gitu. Jadi khodam itu genjil identik dengan binatang gitu Ustaz ya. Lebih identik ke sana. Walau alam. Jin ya, bangsa jin. Di bangsa jin. Walau alam apakah ada bentuk lain, tapi rata-rata berdasarkan menjelaskan Ustaz tadi itu rata-rata binatang gitu. Jadi gini Ustaz. Terus gimana hukumnya bagi mereka orang yang coba-coba cari khodam atau bahkan menggunakan khodam itu gitu? Itu gimana hukumnya Ustaz? Kita nyambung tadi yang kedua Ustaz. Betul. Tadi kan saya cek pertama yang sampaikan khodam itu ada khodam nenek moyang atau nasab. Dia cucu cicit nggak tahu menau. Dia attitude-nya, moralnya jadi agak aneh, pribadiannya terganggu karena memang permasalahan nenek moyang tadi. Kalau menyelesaikan. Nah yang kedua khodam tadi, dia khodam yang memang dia direkayasa, dia cari sendiri, dia ritual, iya. Jadi dia ritual dengan apa, misalnya bertapa, ya, misalnya berpuasa tidak buka gitu ya, atau misalnya dia ada ritual, mohon maaf, misalnya menggunakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat ya, misalnya membakar Al-Quran gitu ya, iya. Kemudian maaf ada yang naudzubillah, misalkan ada beberapa kasus kan tuh yang di televisi sempat viral ya. Membunuh korban, dia punya pasien ya dibunuh ya, kemudian dihirup ya air liurnya kalau nggak salah dia, kemudian juga ada yang menghamili anak kandungnya sendiri, ada ritual-ritual yang mengerikan, itu muncul khodam di dirinya. Itu nanti khodam-khodam yang seperti itu yang dia datangkan hakikatnya adalah bangsa jin yang dia minta bantuan dan pertolongan kepada bangsa jin ya bicaranya bukan hanya nanti hidup dia akan bermasalah
itu akidah ya, iman kita itu yang kita mengerikan. Nanti jangan sampai kita sholat, zakat, sodako, bakti orang tua, sebagian dalam surah Az-Zumar 65, lain asyrokta illa yahbatunna amaluk, terhapus amalan-amalan kita. Jadi umroh haji kita tuh tidak dapat apa-apa. Ya habis sudah gara-gara jadi maksudnya gitu. Ya gak usah cek-cek khodam lah gitu ya. Kalaupun kita misalkan tidak nyaman, saya ini tidak nyaman nih, misalkan kurang pede, ya nanti baca aja doa-doa kan dari Rasulullah SAW, itu dari para ulama kita kan banyak tuh ya, doa-doa yang masyhur itu, yang maksur juga banyak itu. Jadi tinggal dibaca aja doa-doa yang seperti itu, atau minta ke guru kita jangan nasihat gimana gitu. Jadi nggak usah cek khodam di TikTok viral. Tapi menarik saja tuh. Yang nonton banyak tuh. Banyak banget Ustaz, luar biasa itu. Saya juga, masya Allah banyak banget nih yang minat gitu. Itu bagian dari ini nggak sih Ustaz? Tasyabuh nggak sih, ikut-ikut gitu? Iya, itu jelas tadi. Itu bagian mencontoh ya, ikuti perkara-perkara yang memang tidak ada faidahnya. Dan kalau kita lihat saja dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 itu mereka iblis itu ya, sudah bersumpah. Itu mereka mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi memang upaya mereka tuh kalau bisa kita tuh ya udah dikuasai oleh mereka, disesatin terus. Disatu dari jalan Allah yang lurus. Dan kita kalau jualan setan lari Sat. Ya maaf ini ya. Ini artinya mohon maaf. Ini bahasa jualan setan tuh yang kayak tadi gitu ya. Kalau kita kan ruqyah justru malah menyelamatkan gitu. Saya bilang sering, saya kan diminta ruqyah kan. Orang tuh kan pragmatis ya, seringnya saya ruqyah. Bahkan banyak sekarang pengajuan. Ini besok kita di Bogor bahas tema kajian cek khodam juga. Menarik. Cek khodam. Saya bilang, memang masalahnya apa gitu ya. Pengennya kan langsung ada khodam itu bisa menolong, membantu saya. Jadi saya bilang, bukan itu, saya bilang. Itu solusinya ya bukan minta tolong kepada khodam. Kalau isti'anah dan isti'adzah minta tolong bantuan perlindungan hanya kepada Allah dengan cara-cara yang dibenarkan. Dan tuh masalah kita juga tidak selalu jin kan? Benar saja. Iya, masa terus tak punya utang rupiah ya kan itu kan nyambung ya. Iya, bayar dulu utang ya kan. Itu jinnya ngambek Ustaz. Iya, makanya. Ini aja gua dibawa-bawa utang. Iya kan. Padahal bukan salah gua kata jinnya gitu Ustaz. Nah, ini Ustaz, apa sih batasan-batasan kita sebagai seorang muslim, muslimat itu untuk bicara soal berhubungan dengan yang gaib-gaib ini sejauh apa batasannya Ustaz? Iya, mungkin pertama saja ya. Ketika kita berbicara ranah yang gaib, kita harus hati-hati Ustaz. Kita lebih menjaga ya. Kenapa? Karena khawatir tadi yang saya katakan dalam Az-Zumar 65. Takut kita jatuh pada terjebak penyesatan akidah sampai amalan-amalan kita itu ya terhapus. Yang kedua juga memang ketika kita bicara terkait akidah, kalaupun tidak jatuh kepada syirik, ya nanti kalau kita cek khodam itu ya minimal tadi terhapus amalan kita 40 hari itu ya, lam tuqbal, tidak diterima sholatnya arba'ina lailatan, 40 malam gitu ya, itu akan berbahaya. Jadi kita gimana? Kita betul harus menjaga kehati-hatian. Kalau cara-cara isti'anah, kalaupun kita misalkan mau cek khodam, ya cek khodamnya bukan ingin diisi khodam ya, tapi kita bentuknya lebih kepada membersihkan diri kita dari jin. Karena ada sahabat juga yang begitu ya, boleh diruqyah boleh, nanti berbekam hijamah juga boleh, zikir ya, doa juga boleh, atau minta doakan sama ustadz kita mungkin bisa, atau ruqyah mandiri juga bisa. Jadi batasannya kita memang harus hati-hati kepada perkara-perkara yang gaib, takut nanti mengganggu ya keimanan atau akidah kita. Tapi kalau misalkan nih, mungkin teman-teman Genji mudah-mudahan sih enggak, tapi yang misalkan yang lain Ustaz, mereka coba cek khodam cuma buat seru-seruan. Ini gimana nih Ustaz? Buat seru-seruan aja sih, gue pengen tahu nih, saya pengen tahu khodam saya apa sih, cuman sekedar seru-seruan aja, mau ikut-ikutan lah. Nah itu gimana sih? Kalau ini saja, kalau kita ya biasanya dengan cara ruqyah. Ruqyah pun itu bisa ruqyah mandiri ya, ruqyah. Nanti kita berikan bimbingan bagaimana cara meruqyah, bisa dilihat di YouTube ya. Atau nanti kita bisa bahas juga nih ya, cara meruqyah mandiri gitu ya. Kemudian atau bisa juga kita diruqyah oleh seorang ustadz yang memahami terkait gangguan jin atau khodam tadi gitu ya. Kemudian bisa juga kita mengkonsumsi tadi. Kalau saya tuh ada, kalau saya pribadi itu ada semacam membuat racikan sider ya.
itu Ustaz. kita baca, kita menggunakan ayat-ayat, zikir-zikir, itu kemudian kita gunakan itu. Bisa juga nanti apakah dia bereaksi mual. Nanti kita cobalah praktekkan nih saat di studio ya. Oke, siap, Teman-teman, Ustaz. Insyaallah. ada berapa orang nih ya? Nanti jangan pada kabur ya. Kayaknya nih. Nah, jangan pada kabur ya. Kita coba praktekin, pengen tahu ada yang bereaksi nggak? Iya, benar. Tapi gak usah liput, gak usah liput. Ya. Jangan diliput itu Ustaz ya. Oke, Ustaz. Jadi kalau kembali tadi ya kalau bisa sih baiknya dihindari lah. Dihindari. Jangan latah gitu ya. Jangan. Mending undang ustadz, undang kajian. Kajiannya bahas ini aja. Ustadz, fenomena jin seperti apa? Oke, Ustaz. Siap. Karena nanti orang-orang yang ada khodam itu ada cirinya. Ada. Ustaz. Ada ciri-cirinya. Nah, ini Ustaz juga. Apa sih namanya? Gimana sih nih kita nih? Cara kita nih ya Genju. Cara kita ngebedain mana kan khodam tuh membantu lah Ustaz. Kayak sebagaimana tadi Ustaz sampaikan pelayan atau membantu. Bagaimana cara kita bedakan bantuan itu dari khodam dengan bantuan itu dari Allah Ustaz? Itu gimana Ustaz? Ya. Nah, agak susah kan kadang jin itu kadang kan istilahnya kayak sok-sok menunjukkan jalan yang benar. Kayak dulu ada sahabat yang dikasih amalan ayat kursi sebenarnya betul gitu. Betul. Walaupun dari orang yang salah Ya, gitu. Bahkan Nah, kata Rasul wahwa kadzub ya, Nah. dusta ya. padahal dia dusta gitu. Tapi apa yang disampaikan dan ini kadang kita mungkin keliru Ustaz ya. Entah saya atau mungkin yang lain mungkin salah kaprah gitu. Ini bantuan dari Allah. Apa ini bantuan dari bisikan jin lah gitu. Betul. Gimana tuh Ustaz? Iya. Pertama kita pahami dulu Ustaz ya. Memang bersama kita ini kan ada 2 korin. Ya, sahabat dekat gitu ya. Ada malaikah, ada bangsa jin gitu ya. Nah, kita ketika dapat bantuan-bantuan atau pertolongan ya, itu jelas bagaimana kalau kita misalnya kalau yang saya sebut korin itu kan kalau malaikat mengajarkan kebaikan, kalau yang korin jin itu biasa keburukan gitu ya. Nah, bagaimana saat kita kayak ditolong dibantu. Iya. Kalau kita tidak sadar, kita tidak mengerti, itu ya kita kembalikan ya semua itu pertolongan pasti dari Allah kan gitu. Dari Allah. Nah, ketika kita misalnya bagaimana ketika kita membedakan ya memang agak rumit saja. Kita tidak bisa, itu kan perkara gaib. Contoh saja, ada orang kecelakaan misalnya kendaraan motor lah atau mobil. Harusnya mobilnya hancur lebur, tapi kemudian kok dianya enggak gitu ya. Enggak sehat, segar bugar. Iya, benar. Ada orang dia punya khodam. Kita nggak bisa pastikan. Itu bisa jadi sebelumnya beliau bersedekah. Iya. Bisa jadi itu pertolongan mungkin doa-doa orang tuanya. Bisa jadi karena amalan Al-Qur'annya. Bisa jadi karena dakwah-dakwah jariyahnya beliau, kita tidak pernah tahu ya. Memang ketika kita membedakan itu bantuan khodam atau itu dari Allah, ya kita kembalikan kepada diri kita, mengukur diri juga kan. Kalau misalnya kita terjadi musibah, kalau Allah belum berkehendak kan tidak akan terjadi gitu ya. Dan dalam Islam tuh kan ada karomah saja. Ya, karomah ini menarik juga memang kalau dibahas ya. Dan karomah itu apa sih bedanya dengan nanti khodam atau dia nanti sihir? Kalau kita bahas di literasi para ulama ya, kalau karomah itu seperti mujizat ya, meskipun kalau mujizat lebih kepada para nabi dan rasul gitu ya. Kalau karomah kepada orang-orang beriman gitu Allah berikan, atau wali-wali Allah gitu yang Allah pilih, itu tidak bisa dikendalikan oleh beliau gitu. Kayak sekarang misalnya saat saya mau terbang nih di atas udara, atau di atas air ya, mengambang gitu ya, tidak tenggelam, itu kan tidak bisa saya kendalikan. Bahkan ketika kisahnya Nabi Musa pun ketika dikejar Firaun kan itu enggak itu kan dalam bingung kata disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan untuk menggulkan tongkatnya ke laut, baru kemudian terbelah laut itu. Jadi artinya seperti khariqul ada ya, di luar kebiasaan lah. Betul. Enggak semua bisa terjadi gitu. Betul ya. Memang ya khariqul ada tadi itu ya tidak bisa kita kendalikan. Kalau khodam, kalau sihir itu ya kita bisa kendalikan. Dan tadi menariknya kalau misalnya nanti kita ini berjalan waktu ya, memang ketika orang ada khodam itu pasti dia merasakan sensitif emosional. Itu yang utama. Iya. Dan perkaranya bukan sekedar saya emang nggak takut sama setan. Bukan perkara nggak takut sama setan. Ente itu ya jadi suami tidak bertanggung jawab, misalnya temperamental, emosional ya berubah-ubah gitu, naik turun, misalkan KDRT ya, bahkan kemudian bersikap dingin sama pasangan, tapi sama selingkuhan panas ya, istilahnya gitu ya. Nah, ini nggak menarik sama pasangan. Kemudian sensitif dengan misalkan adzan, terus buat baca Quran beratnya minta ampun, qiyamul lail, tahajud
susah, buat sodakoh juga kikir, bakhil, bin koret ya. Ini yang begitu-gitu yang jadi attitude-nya terganggu. Jadi kepada perkara itu akhirnya jadi ibadah jadi rusak kan. Itu. Jadi memang khodam-khodam yang ada dalam tubuh kita tuh ya akan terlihat memang dari ciri-ciri yang ya, tadi sensitif tadi ya. Itu saja. Nah kalau ada nggak Ustaz pendapat ulama kontemporer lah yang ini soal khodam gitu Ustaz? Banyak. Ya kalau kita lihat aja yang misalnya kita lihat Buya Yahya, Ustaz Abdul Somad, kalau kita lihat ceramah-ceramah beliau ya paling kita ambil yang moderat lah ibaratnya ya gitu. Ustaz Abdul Somad ya. Kata Abdul Somad itu ketika saya baca juga literasi beliau, tulisannya itu bahkan ceramah di YouTube kita tonton juga. Ya beliau menyatakan ya tidak apa tuh khodam-khodam. Kita nggak usah terlibat dengan khodam-khodam. Kita kalau minta tolong sama Allah saja gitu ya. Ya kalau kita minta bantuan kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah. Ada yang komentar jamaah itu gimana Nabi Sulaiman gitu ya, kan bisa itu kata Ustaz Abdul Somad tuh ya. Saya dengar dia baca juga, dia ada tulisan juga. Kalau Nabi Sulaiman itu bukan minta tolong tapi nyuruh katanya. Ya katanya. Jadi memerintah katanya. Jadi beda minta tolong sama memerintah. Terus apakah iman kita itu sama dengan imannya Nabi Sulaiman? Kan pasti jauh kata itu Ustaz Abdul Somad ya begitu dalam ceramah beliau ya. Meskipun juga kan kemampuan mengendalikan jin itu kan ini khilaf di antara ulama juga ya. Itu ketika itu memang ada kemampuan khusus hanya Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Sulaiman itu gitu. Jadi setelahnya tidak ada gitu ya, tidak ada. Kalaupun pembantu itu ya memang Allah kasih anugerah tidak atas rekomendasi dia menaklukkan itu ya tidak. Jadi pasca Nabi Sulaiman tidak ada lagi yang bisa sembarangan memerintah jin gitu ya Ustaz. Oke, menarik sih Ustaz. Lalu gimana nih Ustaz? Kalau misalkan ada seseorang, anggap misalkan saya tadinya nggak tahu soal khodam, saya tiba-tiba nih datang misalkan di tempat, mungkin ke Ustaz, ketahuan khodam saya, nah ini apa yang harus saya lakukan? Apakah melepasnya? Mungkin misalkan bin nasab ya Ustaz. Saya alhamdulillah nggak pernah nyari Ustaz. Takutnya ada bin nasab gitu kan karena sebab nasab dari kakek saya atau siapa. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah dilepaskan ataukah mengalir begitu saja atau bagaimana Ustaz? Ya, memang ketika kita sudah tahu ya ada indikasi jin ya dalam tubuh kita, memang baiknya kita harus memang kalau ada di tubuh kita harusnya dibersihkan dan dikeluarkan agar tidak terganggu nanti berimbas kepada kehidupan kita gitu ya. Berarti lebih baik dilepas. Masya Allah. Dikeluarkan ya agar tidak mengganggu ibadah kita, itu yang paling rawan dan berbahaya Ustaz. Oke, jadi terakhir nih Ustaz, gimana cara kita membentengi diri kita daripada kita minta tolong sama khodam? Gimana cara bentengnya? Apakah banyak doa kepada Allah, banyak zikir, banyak sholawat, atau ada nggak Ustaz? Mungkin amalan yang mudah tapi bisa buat jadi benteng kita. Oke. Kalau zikir saja, kalau biqo ya, penjagaan pasti dengan zikir dan doa-doa. Itu yang sudah sangat baik ya buat kita. Cuman di selain itu saja pasti juga membenahi diri ya. Perbaiki ibadah ya, itu kita sama orang tua. Kalau kita seorang anak ya, suami istri ya sudah menikah diperbaiki ya, kemudian tidak mengganggu ada mental kita sehingga membuat drop, akhirnya jadi jin masuk begitu ya. Kemudian berteman dengan orang-orang yang baik. Tapi ya tadi yang gimana agar kita terjaga itu ya, kita bisa dengan zikir-zikir dan doa. Kalau nanti bukunya saya juga ini juga ada. Saya kebetulan juga buat ini satu buku nih, Benteng Perlindungan dan Pemeliharaan Keluarga. Nah, ini dia. Ini karena sebetulnya karena ini ya jamaah atau klien-klien tuh pada ketika kita mengisi kajian mereka banyak yang butuh. Ya udah kita rangkum tuh. Oke. Jadi doa-doa khusus termasuk di sini ada ruqyah mandiri caranya. Wah, enak ya. Ustaz. Nanti ada di dalamnya udah. Ya, sudah. Tapi simpel ya doa-doa yang khusus gitu ya. Oke. Nah, thank you. Ini ada ternyata di bukunya Ustaz. Bisa ini teman-teman ya. Nanti mungkin bisa pesan kali Ustaz ya. Iya bisa. Bisa jadi. Ya teman-teman ini ya Gibran bisa insyaallah. Oke, insyaallah Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ini pembahasan kita luar biasa ini. Viral beberapa waktu lalu dan hingga saat ini memang mungkin masih sebagian yang menganggap itu biasa aja padahal berhubungan dengan makhluk gaib tadi kata Ustaz agak ngeri-ngeri sedap gitu loh. Iya. Jadi genju sebaiknya dihindari walaupun percaya kepada gaib harus Ustaz ya. Iya betul. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bagian iman kan? Bagian dari iman, tapi ya jangan juga kita terlalu lampau Ustaz ya. Apalagi yang
mungkin kita masih awam tiba-tiba mau dekat, nah itu malah bahaya Ustaz. Betul. Jadi gitu Gen Q. Alhamdulillah Gen Q, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada podcast kita kali ini. Terima kasih Ustaz Wendy untuk pembahasan tema kali ini yang sangat luar biasa. Kira kita mau bahas sampai 4 jam ini. Wah. Karena Ini nanti kalau di lapangan banyak sekali cerita. Oh, benar Ustaz. Dan ini saya yakin juga Gen Q juga pengen terus-terusan nih Ustaz dengerin, karena kan tadi Ustaz bilang kalau yang kaitannya sama yang mistis-mistis itu kayaknya orang Indonesia Sampai subuh ya. seneng juga nih gitu kan Ustaz. Oke, gitu Ustaz. Gitu Gen Q. Jadi kita udah di penghujung acara kita di Ngapal kali ini. Terima kasih banyak Ustaz Wendy sudah menemani untuk tema kita kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi Ustaz ya. Dan mudah-mudahan nanti pasca ini bisa diruqyah Ustaz. Iya. Ya rumah juga ya, ruangan ini. Aduh, gitulah Ustaz ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi Ustaz, mungkin di lain kesempatan. Mungkin di channel yang masih sama di Ngapal. Insyaallah. Begitu Gen Q semua, terima kasih banyak telah mengikuti podcast kita kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat Gen Q semuanya, buat saya juga tentunya sebagai host di sini, karena ini tentang khodam-khodam kaitannya dengan jin-jin juga. Jadi mudah-mudahan kita bermanfaat nih pembahasan kita kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya akhiri. Terima kasih Ustaz Wendy sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.